Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ya, kalau kita cermati, kita renungkan begitu, banyak sekali ya tokoh-tokoh Kristen yang muncul di publik, kemudian menjadi polemikus Kristen, debater Kristen, bahkan ada beberapa di antaranya yang konsisten menjadi penghujat terhadap ajaran Islam, terhadap Nabi Muhammad, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para figur-figur itu kalau kita cermati itu seperti ada sebuah situasi yang dia itu situasi yang tidak normal cara berpikirnya ya, istilahnya dalam tanda kutip itu abnormal, dengan karakter-karakter yang berbeda. Kayak si Paul Zong itu, ketidakwarasannya itu, dia itu seolah menjadi tokoh yang paling suci, paling pinter. Siapapun yang berseberangan dengan dia hina, dia hujat. Negara pun dia hujat, teman-temannya pun dia hujat, apalagi Islam. Tokoh yang kerap kali mengaku kerap berkomunikasi dengan Tuhan, membawa suara kenabian, padahal omongan yang dia sampaikan itu tidak lebih dari hujatan-hujatan semata. Ada lagi Mbah Udin dengan karakter yang juga unik begitu. Merasa sebagai rasul modern ya, memperjuangkan keadilan dengan sumpah serapahnya, padahal yang bersangkutan sendiri adalah pelaku pelanggaran hukum ya. Ada lagi si Kace dengan keunikannya juga ya, karena memang tidak punya keahlian selain menghujat, dia menjadikan hujatan itu sebagai cara untuk nyari duit. Ada lagi siapa lagi ya, Luga Tambunan ini sebenarnya dahulu itu bagus ya. Ini debater senior ya, debater senior sudah belasan tahun berdebat. Saat itu di tahun 2005-an, 2010-an itu masih situasinya masih dalam batas kenormalan. Tetapi akhir-akhir ini sayang sekali ya, orang ini nggak tahu entah karena obsesinya yang berlebihan atau halusinasi yang tidak terukur, itu semacam kayak orang yang sekali lagi abnormal ya, dalam tanda kutip itu. Jadi dia mengaku sebagai ketua Persatuan Para Nabi, kemudian mengaku kerap kali naik turun ke surga, jadi kerap kali ya wisata ke surga begitu. Kemudian yang paling lucu, obsesi yang terakhir ini ya, bukan terakhir, obsesi yang terbaru ini, dia kepingin membuat satu kerajaan ya, yang dia namakan King of King, sebagai wujud dari kerajaan Yesus. Dan yang sangat lucu ini ya, kemarin dia di jalannya debat panas punyanya Bang Julius itu, dia menawarkan satu buku soal King of King ya, buku yang dia nilai itu senilai 7 miliar US dollar. Nggak kebayang itu 7 miliar US dollar itu setara ya 90-100 triliun gitu ya. Nggak kebayang itu. Dan itu dengan sangat pede itu disampaikan ke publik gitu. Kemudian ada beberapa teman termasuk aku yang masuk ke situ. Sebenarnya kalau aku sih nanya atau nanggepinya itu bukan
bukan untuk benar-benar mendapatkan satu jawaban yang substansial, itu tidak. Sebenarnya pertanyaanku lebih pada menguji tingkat kewarasan dia, dan anehnya juga dia punya jawaban untuk pertanyaanku itu loh. Tapi seperti apa keseruan pembicaraan dengan Lugahon ya, ini aku anggap nyantai lah, tidak serius-serius amat, hanya untuk menakar kewarasan dia. Mari kita saksikan video berikut. Halo Bang Luga. Daud kerja di kerajaan sorga. Dia di kerajaan sorga, jadi dia karyawan. Dia bukan raja di kerajaan sorga. Tapi di kerajaan Tapi ini nggak tulis di Israel, kerajaan surga. Tapi ini tulis kerajaan. dia jadi raja. Ini kita ngomong kerajaan sorga. Enggak, ini nggak nulis kok. Nih, aku buka ya. Nah, nih. Ya, kerajaan yang saya maksud di situ adalah kerajaan sorga. Bang Luga nih nulisnya nggak jelas kok nih. Apakah Yesus memiliki kerajaan? Semua Yesus nabi nggak punya kerajaan. Yang punya kerajaan cuma satu, Yesus. Nih, sebab nabi-nabi tidak memiliki kerajaan. Loh, Nabi Daud Yesus ada owner. Yesus owner. Alah. Ini Bang Itu kan halaman satu. lihat dong judulnya kerajaan sorga. Nabi Daud bukan pemilik kerajaan sorga. Ya mana tahu dia beli kaplingnya dikit Bang. Benar itu nilainya 7 miliar dolar. Lu aja pusing. Enggak. Kalau 7 miliar dolar aku mau keciprat 1 miliar Bang, mau kujual ini. Kan belum ada yang punya. Gus Andi nggak punya. Pak Cian Bance belum ada. Valen belum ada. Hebat juga nih kan ya. Pendiri. Tunggu. Bacain. Ini dia nih. Halamannya 314 loh, tebal juga nih. Salam dari saya, Lugahon Tambunan, pendiri dari King of King International Ministry and Transport World. Baca nih. Oke, mungkin dari teman-teman dulu ada yang mau disampaikan nggak? Dari Gus Andi nih, udah nggak sabar dia mungkin. Mau bahas uang. Kalau masalah uang, Gus Andi paling cepat dia naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, sebelum nanya, ini tadi nyari-nyari kalkulator, Bang Jul. Aku pencet yang nolnya sekian jumlahnya itu jadi error, Bang Jul. Bang Luga boleh nanya? Bang Luga? Jangan sibuk makan. Jadi gini ya. Bentar, aku nanya dulu. Gimana? Suaramu kurang jelas, ulang. Iya, aku nanya dulu. Itu ada kerajaannya itu ada kaitannya dengan Sunda Empire enggak? Sama programnya Sunda Empire ini? Halo? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Kalau kerajaan Sunda Empire sebenarnya adalah didirikan untuk mewakili seluruh kerajaan yang melawan Yesus. Jadi sebenarnya semua kerajaan yang melawan Yesus sebagai raja, sebagai Tuhan, itu sebenarnya mirip kayak Sunda Empire. Jadi Sunda Empire ini cuma memainkan drakor. Tahu kan drakor, drama Korea? Sebenarnya itu melambangkan kalian. Tapi dia bermainnya cantik, dia bilang pura-pura. Sebenarnya itu wajah kalian, tapi kan si Rangga kan pintar. Pura-pura dialah yang terjolimi, padahal sebenarnya dia lagi menjelaskan lu pada. Jadi Sunda Empire ini oposisi Sunda Empire itu oposisi kerajaan Yesus gitu. Sunda Empire ini adalah Sunda Empire ini adalah perwakilan seluruh bumi yang melawan Yesus. Karena kerajaan Sunda Empire ini kan mimpi mulu semua kerjanya. Banyak kan mimpi mulu. Gak ada satupun yang benar. Gini loh Bang Luga. Yesus bukan Tuhan. Enggak loh. Dia nggak pernah bilang Yesus loh. Sunda Empire nggak pernah bahas Yesus ya. Terus Sunda Empire nggak pernah bahas Yesus. Terus yang kedua ini Bang Luga, bukunya nggak pakai editor ya Bang. Tulisannya banyak yang salah-salah nih. Contoh nih. Bentar Bang Jul. Belum selesai Bang Jul. Tah tulisannya TAHKTA. Itu Salah harus tulis nih.
Harus penuh roh itu bacanya. Enggak, Bang Jul belum selesai. Ini aku sekali aja nanti Bang Valen. Tapi gimana Bang Luga? Yang punya program sertifikasi bumi itu kan cuman Sunda Empire Bang Luga. Yang punya program sertifikasi bumi. Nanti kalau kerajaan Yesus nggak dapat sertifikat gimana itu? Jangan jadikan oposisi. Itu harus digandeng itu Bang Luga. Ini gini. Sunda Empire ini kan ibarat kata suatu sosok yang lagi pengen ngerjain seluruh dunia, pengen ngerjain orang Indonesia. Dia pura-pura menghina dirinya, padahal sebenarnya dia lagi menghina kalian. Lu jangan mau dikerjain sama Sunda Empire. Di situ cuma Tuhan menampilkan Sunda Empire karena menjelaskan begini lah kondisi muka bumi ini yang mau melawan kerajaan King of King. Semua cuma mimpi. Berangkat dari mimpi, menuju alam mimpi, dan berakhir di dunia mimpi, ujung-ujungnya lautan api. Coba lihat si Rangga, semua harus daftar sama saya. Dia aja kontrakannya belum bisa bayar. Artinya semua yang melawan Yesus, itu telah diwakili oleh Sunda Empire. Enggak. Ada siapa nih? Tiba-tiba seperti ada yang mengajarkan di hati gua. Ini sengaja ditampilkan untuk menjadi cermin bagi seluruh bumi yang menolak Yesus. Itu cermin seperti itu. Lalu sedang bermain kerajaan-kerajaan, tapi yang lo lawan adalah kerajaan yang sesungguhnya, yaitu King of King. Enggak loh. Lo sedang bermain kerajaan-kerajaan, main mobil-mobilan. Enggak, Sunda Empire kan punya program yang jelas, sertifikasi bumi. Kita bisa dikatakan kopi dulu. Kalau King of King-nya Bang Luga apa ada sertifikatnya? Hah? Gua tanya, Sunda Empire itu agamanya apa? Ya nggak tahu, Sunda Empire itu kan institusi Bang Luga. Nggak bisa kita bilang agamanya apa. Terakhir Bang Luga, ini sudah ada penerbit. Sudah ada penerbit yang tertarik atau belum? Atau nanti nasibnya sama kayak apa? Buku Bang Luga ini sudah ada penerbit yang tertarik apa belum? Jangan-jangan nanti kayak bukunya si Edis nggak ada penerbit yang mau gitu kan? Itu. Kalau gue bukan masalah ada penerbit yang mau, buku gue terlalu mahal. Syukur-syukur kenapa nggak mau? Tapi buku Bang Luga lebih tebal daripada buku ini. Tiap hari gue tampil debat. Ya udah Bang Luga, gantian teman-teman. Ini mau beli bojrek dulu aku. Pening palaku. Oke. Itu tadi teman-teman sekilas percakapanku dengan Lugahon ya. Sebenarnya sekali lagi bukan kepingin mendapat jawaban yang serius, itu tidak. Karena pertanyaan itu aku ajukan untuk mengukur ya tingkat kewarasan dia. Kalau dia malu dengan apa yang kutanyakan ya barangkali masih indikasi 100% sehat itu masih ada. Tapi kayaknya dia larut dengan pertanyaan yang aku lontarkan dan gak habis pikir lah, sebenarnya orang ini seperti apa ya, apakah benar-benar masih dalam batas kenormalan, dalam satu situasi yang pola berpikir yang waras. Itu aku bingung. Tapi ya bagaimana ya, ataukah ini memang cara dari Allah ya untuk menunjukkan orang-orang yang gemar sekali menyerang Islam, mengkritik Islam, itu selalu ditampakkan oleh Allah itu dalam tanda kutip ketidaknormalannya. Itu teman-teman, mari kita jadi pribadi muslim yang tidak sebatas apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung itu salam akal sehat, tetapi kalau muslim itu tidak sebatas akal sehat ya. Ada akal sehat rasikhun ulul albab, tetapi di samping itu ada yang lebih penting, itu qalbun salim, memiliki hati yang jernih, sehingga kita tetap hidup dalam logika yang sehat dan hati nurani atau hati yang sehat pula. Demikian teman-teman
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.